Prabowo murka pada orang-orang ataupun pengusaha-pengusaha beras yang mengoplos beras selama ini, yang mengaku-mengaku beras itu adalah premium, ternyata beras berkualitas rendah. Jadi dalam pidatonya pada saat dia memberikan pengukuhan ataupun peresmian daripada koperasi desa, di situ dia melakukan pidato dan memberikan kepada orang-orang ataupun terutama kepada kepolisian ataupun kejaksaan untuk mengusut daripada orang-orang ataupun pengusaha-pengusaha nakal yang membohongi dan menipu masyarakat selama ini, yang menjual berasnya dengan harga tinggi, ternyata kualitasnya kualitas rendahan. Jadi beras itu dari dulu sebenarnya enggak lagi rahasia, itu banyak seperti itu yang kita makan, itu yang kita beli misalnya harga premium itu bukan premium benaran, itu hanya 30% premium, 70% lagi itu bulog, itu dicampur. Jadi itu selama ini negara diam. Jadi ini kita lihat daripada pidato Bapak Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa agar mereka pengusaha nakal itu segera diusut. Tapi menurut saya kita lihatlah apa benar atau enggak nanti, benar ini diusut atau tidak. Sebenarnya saya sudah kurang percaya dengan Pak Prabowo ini, walaupun saya dulu pemilih dia salah satunya. Saya yakinkan bahwa dialah yang bisa membawa negara ini kepada yang lebih baik. Dari dulu saya sebenarnya salut lihat dia, tapi sekarang ini sudah turun 50%, dan keyakinan saya sama dia hanya 50% lagi sekarang, karena sudah hampir 1 tahun dia belum ada nampak apapun yang jelas dibuktikan dia, yang selalu dia omong, yang selalu dia pidato, belum ada yang real dan nyata itu yang dirasakan masyarakat. Dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha. Saudara-saudara, ini saya sampaikan di acara yang penting ini, karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa. Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung, usut, tindak. Kalau mereka kembalikan 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek gitu. Pak, ini berita ini sudah 1 bulan yang lewat ini. Ini sudah 1 bulan yang lewat ini diberitakan dan digembor-gemborkan oleh Menteri Bapak itu, si Amran itu, Menteri Pertanian itu Pak Amran itu. Ini sudah 1 bulan. Kenapa Bapak baru sekarang pura-pura mengatakan itu di depan umum gitu? Kenapa 1 bulan yang lewat itu tidak segera dilakukan penangkapan ataupun penyelidikan mereka itu? Kenapa mesti harus sekarang berkoar-koar begitu loh? Saya ini dari dulu sebenarnya pengikut Bapak ya. Saya salah satunya yang memilih Bapak pada saat pemilu presiden kemarin. Tapi saya, kemungkinan bukan saya saja, banyak yang kecewa. Banyak yang kecewa yang memilih Bapak itu. Yang seperti inilah bentuknya nih. Bapak pura-pura koar-koar di depan begitu ya. Koar-koar di podium seperti ini, supaya seolah-olah Bapak itu tegas apa. Nonsense sebenarnya Bapak itu tidak ada tegas-tegasnya. Ini sudah 1 bulan ini, 1 bulan. Kami aja rakyat tahu ini. Amran ini sudah mengkoar-koarkan 1 bulan yang lewat nih kejadian ini. Banyak ini beras yang dioplos. Kenapa Bapak baru sekarang mengatakan, saya perintahkan. Nonsense aja itu Bapak itu sebenarnya. Hanya begini-begini terus berita Bapak, selalu begini terus. Yang Bapak bicarakan, yang Bapak koar-koarkan di podium gitu, hanya koar aja dari dulu. Mana ada buktinya? Cobalah nanti
Pokoknya masyarakat menunggu 1 minggu ataupun 2 minggu ini. Ada nggak kebenarannya kor-kor Bapak ini? Saudara-saudara, saya dari kota Solo ke sini. Rakyat di pinggir jalan, anak-anak sekolah. Mereka teriak, "Pak, kami belum terima makan bergizi gratis. Pak, kapan?" Saya lihat mata-mata mereka. Ini rakyat Indonesia. Saya tidak tega. Baru hari ini 6,7 juta yang dapat makan bergizi. Anak-anak teriak. Kita nggak mampu memberi lebih cepat. Karena ada peraturan, ada ketentuan, dan sebagainya. Tapi insya Allah, akhir tahun ini, seluruh anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah pengusaha-pengusaha yang serakah. Kita perlu pengusaha. Saya pengusaha sebelum saya masuk politik. Tapi ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis. Ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan. Ini adalah serakah. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi. Ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali, sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega? Petani setengah mati. Rakyat kita masih banyak susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisep darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit, mengisep darah. Vampir ekonomi. Jadi saudara-saudara, bisa bayangkan nggak? Kalau kita tertibkan ini, kita punya 100 triliun tiap tahun. 5 tahun kita punya 1000 triliun. Ya, Menteri Keuangan, kita perbaiki sekolah. Kita hanya mampu memperbaiki 11.000 sekolah tahun ini.